Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Teteh-teteh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi selamat pagi. wabarakatuh. Pagi Alia. Pagi tadi ya, TWK. Semangat banget ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alia Pribadi dari Pendidikan Fisika 2020. Di sini aku sebagai MC dari Astra Jingga, dan di sini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Tedia sama TWK. Boleh gak? Boleh dong, boleh banget. Boleh. Boleh ya, Teh ya. Sebelumnya mau perkenalan dulu nih dari Teh Dia sama TWK masing-masing. TWK dari prodi apa, angkatan berapa? Oke, kenalin aku Amalia WK, biasa dipanggil WK dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2019. 2019. Halo. Halo TWK. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diah Kusumawardani, biasa dipanggil Diah dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2018. Halo semuanya. Halo Teh Dia. Wah, udah pada semester atas-atas ya ini. Gimana kuliahnya? Ada lancar? Lancar dong, kan lagi libur. Oh iya, lagi libur ya. Lagi pada liburan. Udah puas belum nih liburannya? Aku nggak lagi libur, aku lagi KKN. Oh, lagi KKN ya Teh ya. Semangat, tuh dia semangat. Aku libur. Libur. Wow. Semangat Teh, bentar lagi lulus. Oh iya ini Teh, kan Teteh ini masuk ke pendidikan fisika ya, atau departemen fisika. Alasan Teteh mau masuk departemen fisika itu apa sih? Ada paksaan atau emang kemauan sendiri atau kayak gimana? Boleh dari TWK dulu. Oke, alasan masuk Departemen Pendidikan Fisika ya. Sebenarnya pendidikan fisika itu kalau aku waktu itu pilihan dua sih. Pilihan pertamanya tuh ke pendidikan matematika. Terus kenapa pilihnya fisika? Karena fisika itu kayaknya yang paling berkaitan erat gitu ya sama matematika. Walaupun sebenarnya cita-cita dari dulu tuh pengennya ke matematika sih. Tapi pas keterima di pendidikan fisika, alhamdulillah gitu ternyata ya sampai sejauh ini banyak hikmah yang bisa diambil. Gitu sih, jadi nggak ada paksaan sih ya. Tidak ada paksaan. Jadi kemauan diri sendiri juga ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Kalau Tedia gimana nih? Kenapa mau masuk departemen fisika? Kalau aku sebetulnya sama ya kayak WK, gak ada paksaan dari siapapun juga. Dan sama banget, sama-sama pendidikan fisika di pilihan 2. Karena pilihan pertamanya aku ngambil teknik fisika UGM. Karena mungkin prospek kerjanya lebih besar gitu. Cuman emang jodohnya ternyata menjadi guru, jadi alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah ya Teh. Dinikmatin aja ya Teh ya. Udah sampai semester tinggi-tinggi sekarang ya, bertahan juga di fisika. Alhamdulillah. Terus gimana sih Teh? Ceritain dong awal masuk kuliah. Terus kan ketambah Teteh itu pernah offline ya. Gimana sih awal masuk kuliah itu yang offline, online? Karena aku belum pernah ngerasain kuliah offline ya. Diceritain kuliah offline serunya kayak gimana? Atau kayak ada hambatannya atau kayak gimana kayak gitu. Kalau aku dulu pertama masuk kuliah pas offline ya, ya jujur kaget sih. Kaget, senang juga kagetnya karena waktu itu harus beradaptasi dari seorang siswa ke mahasiswa gitu ya, yang mungkin si peranannya juga udah beda kan kayak gitu. Jadi waktu itu sempat kaget, tapi senang juga. Senangnya karena ya ketemu banyak teman-teman baru gitu, teman-teman baru dari luar daerah yang punya kebiasaan yang beda juga kan sama kita, jadi bisa ngobrol lebih banyak gitu. Terus waktu itu
ketemu banyak kakak tingkat juga kan. Jadi ya makin seneng lah gitu nemuin suasana baru di perkuliahan gitu. Terus kalau kuliah offline gimana? Wah, banyak banget sih ceritanya ya. Panjang banget kalau diceritain. Yang jelas ya pasti semua juga mengharapkan untuk kuliah offline gitu. Kalau pas dari offline ke online, ya sama sih, pasti kaget juga ya, karena pertama kali juga, tapi makin lama makin bisa beradaptasi lah sama keadaan ini. Gitu ya, Iya, ya. harus adaptasi ya Teh ya, mau Iya, gak mau betul. nih Betul karena banget. pandemi. Kalau dari tadi ya gimana nih Kalau awal kuliah? aku pertama kali kuliah, pertama sih sebenarnya rasanya takut banget gitu ya, karena aku gak pernah merasakan gimana rasanya merantau, gimana rasanya tinggal sendirian di kosan. Karena aku kan asal daerahnya dari Banten gitu ya, dari Cilegon. Aku naik bis sendirian, terus eh, pertama kali merantau, pertama kali tinggal sendirian di kosan, harus beradaptasi sama orang-orang di kosan, terus orang-orang yang ada di kampus gitu ya, sama teman-teman, sama kakak tingkat gitu. Terus kalau misalkan perasaan ketika kuliah offline, jujur Li, asik banget guys. Kita Pasti ya bisa Teh. ngobrol bareng sama teman-teman, jajan mulu keliling gerlong. Asli kalian harus merasakan jajanan-jajanan gerlong yang Pengen banget. variatif banget dan enak-enak banget. Pokoknya seru banget lah ya kalau untuk kuliah offline. Nah, kalau untuk kuliah online, bosen banget karena nggak bisa ngeluh bareng sama temen-temen, terus jadinya stres sendirian, bosan sendirian, pusing sendirian gitu. Jadi kayak jauh banget deh dari kuliah offline gitu. Kalau misalkan dibandingkan. Iya, pasti. Pastinya nambah relasi juga ya Teh. Apalagi kan kalau kuliah itu beda-beda kota. Banyak banget dari yang merantau, bahkan dari luar Pulau Jawa juga banyak ya Teh. Teman itu. Betul banget. Harapannya sih bisa dapet jodoh juga nih. Parman tuh dia. Amin, amin, amin. Amin. Amin, Doa amin. yang baik, doa yang baik. Amin. Semoga aja ya Teh ya. Terus kan kalau di fisika itu pasti ada mata kuliah yang menyebalkan, mata kuliah yang susah, yang gampang. Nah, mau tahu dong mata kuliah apa aja sih itu dari mulai yang susah, yang gampang, yang menyebalkan, atau bahkan mata kuliah yang wah kayaknya mata kuliah ini tuh harus aku bisa gitu, kayak harus benar-benar didalamin gitu, kayak gitu. Mata kuliah apa aja sih Teh kalau boleh tahu? Aku lagi nih. Iya boleh deh, silakan lagi. Oke. Sebenarnya kalau bagi aku ya, di setiap semester itu pasti ada mata kuliah yang menyebalkan, yang mudah, yang seru, yang sulit. Pokoknya di setiap mata kuliah tuh si tantangannya tuh beda-beda gitu. Tapi kalau disuruh milih mata kuliah apa yang seru, yang banyak tantangannya juga, kalau menurut aku sih fisika sekolah ya. Oh, kalau sekarang tuh mekanika untuk sekolah, terus termodinamika dan gelombang optik untuk sekolah. Itu seru sih, seru. Terus ya dosennya juga asik gitu. Jadi kalau sejauh ini sih matkul favorit aku itu. Kalau yang susah dan menyebalkan, enggak deh, nggak usah disebutin. Cukup aku aja yang tahu. Pasti setiap orang beda-beda ya Teh ya. Iya, betul. Nanti takut diserang nih. Diserang. Kalau dari tadi ya apa nih? Kalau dari aku sebenarnya sama ya kayak WK tadi, mekanika untuk sekolah itu juga seru banget, tapi aku udah merasakan PPF. PPF itu perencanaan pembelajaran fisika. Jadi di sana kita itu mulai buat RPP, terus juga mulai buat kayak perencanaan video pembelajaran aslinya gitu. Jadi kayak bener-bener udah merasakan banget nih gimana jadi guru. Terus bermanfaat banget juga karena sekarang kan aku udah mulai terjun ke dunia kerja gitu ya, ngajar-ngajar les private ke sana ke sini, dan
ilmu-ilmu di pendidikan fisika ini benar-benar tergunakan banget gitu ketika aku mengajar kelas private gitu. Jadi tadi matkul yang paling favorit PPF karena dosennya juga Bu Winnie. Guys, kalian harus ketemu Bu Winnie. Asik banget orangnya, keibuan banget, kayak merasakan punya ibu kedua di kuliah. Terus kalau misalkan mata kuliah paling menyebalkan, aku juga nggak berani deh, takut ketahuan sama Pak Nanang terus dilaporin. Aduh, dari tadi nyebut nama mulu ya guys. Tapi emang sih tiap orang itu kan mata kuliahnya tuh ada yang favorit, ada yang nggak difavoritin, gimana balik lagi ke orangnya ya. Kita ngefavoritinnya apa, yang paling menyebalkannya apa, masing-masing itu balik lagi ke orang. Terus nih ya Teh, kan fisika itu tuh setahu aku dari SMA nih ya, fisika itu kayak pelajaran yang paling susah gitu ya, yang bahkan teman-teman SMA aku juga kayak yang males banget kalau udah pelajaran fisika tuh kayak gitu kan. Apalagi sekarang kan teteh-teteh kuliah di departemen fisika. Mau tahu dong tips and triknya menjalankan di departemen fisika itu kayak yang terus ngeyakinin kalau fisika itu mudah gitu, kayak gimana? Bisa sampai selancar ini, bisa sampai semester atas, sekarang udah semester tinggi-tinggi ya data-data ini. Kayak gimana sih tips and triknya? Tips and triknya, wah pertanyaan sulit ya. Karena sejujurnya kuliah di fisika tuh nggak selancar yang dilihat sama orang lain gitu ya. Padahal ya dari kitanya sendiri juga banyak banget tantangannya, banyak banget masalah, hambatan yang terjadi gitu. Tapi ya itu kan emang dikembaliin lagi ya ke pribadi masing-masing gimana caranya supaya kita bisa keluar gitu dari masalah-masalah itu. Kalau ditanya tips and trick, apa ya? Tips and triknya pastinya luruskan niat sih. Sebelum mulai perkuliahan gitu atau mau ngapa-ngapain harus diluruskan dulu niatnya, pengen dapet apa gitu setelah kita belajar itu. Jangan lupa berdoa. Terus kalau misalkan, kalau aku sih ya, kalau ada kesulitan gitu biasanya langsung diskusi sih bareng sama teman-teman yang lain. Supaya ya kita juga bisa sharing gitu. Gimana cara menyelesaikannya gitu. Terus banyak ngobrol juga. Terus apalagi ya, pokoknya ya harus happy lah pikirannya, intinya harus bahagia gitu. Supaya nanti pas ngejalaninnya juga bahagia. Kayak gitu. Dia kayaknya lebih tahu deh tips and triknya, karena udah lebih dari aku ya. Ayo Teh. Oke. Tips and trick ala aku ya. Ini beda-beda ya setiap orang. Cuman semakin tua semester kalian, semakin berpikir tidak ambisius. Kayak ya udahlah yang penting aku bertahan di sini. Jadi relate. Bertahan juga udah alhamdulillah ya Teh ya. betul banget. Nah, kalau tips and trick ala aku, intinya kalian jangan pernah ngerasa sendirian, terus jangan belajar sendirian, karena kalian teh harus ada banget teman-teman yang mendengarkan keluh kesah ketika pusing kuliah ataupun belajar bareng gitu. Jadi terus deketin teman-teman kalian ketika kalian merasa pusing. Jangan pernah pusing sendirian karena kalau berdasarkan pengalaman ya, teman-teman aku yang pada menghilang, terus akhirnya cuti dan sebagainya dan tidak melanjutkan kuliah itu karena mereka bertahan sendirian gitu. Jadi kuatinlah lingkungan pertemanan kalian, lingkungan yang positif dengan belajar, dengan mengeluh bersama gitu. Sama satu lagi tips and triknya, banyakin organisasi. Karena organisasi itu kalian dapat pelajaran-pelajaran yang nggak kalian dapetin di kelas. Contohnya ketika belajar public speaking, berbicara depan orang lain. Nah, soft skill itu tuh penting banget untuk kalian miliki karena ketika kalian mulai mengajar, kalian harus paham gimana caranya murid kalian itu mengerti dengan omongan yang kalian keluarkan gitu ya, paham dengan omongan yang kalian bicarakan gitu. Jadi cara lainnya dengan memperbanyak ikut organisasi, memperbanyak relasi agar tidak pusing sendirian, balik lagi.
Gitu Alia. Oh, jadi intinya itu kita tuh harus nambah relasi juga ya, Teh ya. Soalnya kan biar kayak nggak sendiri gitu. Karena emang kalau misalkan beban ditanggung sendiri itu emang kayak benar-benar jadi beban banget gitu buat kita. Kalau misalkan kita bisa share ke orang-orang terdekat, teman-teman, kita juga bisa lebih kayak gampang gitu, kayak gak ada beban gitu ya. Tadi kan ngomong-ngomong tentang kita tuh harus ikut organisasi juga ya, karena biar nambah relasi juga. Kalau misalkan mau tahu dong di Departemen Fisika itu ada ormawa apa aja sih, Teh? Di Departemen Pendidikan Fisika itu ormawanya ada himpunan mahasiswa fisika ya, ada Dulu dong. ada himpunan mahasiswa fisika HMF dan ada DPM-nya juga, DPM HMF FPMIPA UPI. Itu betul nggak Teh? Ada yang terlewat WK. Kita juga punya UKK. Oh iya betul. Dan UKK HAU. Jadi kalau misalkan teman-teman atau adik-adik fisika yang baru ini suka dengan naik gunung, itu bisa join UKK HAU. Terus kalau misalkan suka dengan ilmu-ilmu bintangan, perbulanan, bisa juga ke UKK Cakrawala gitu. Lengkap banget. Wah, lengkap banget ya di Departemen Pendidikan Fisika itu ormawanya ya. Alhamdulillah juga ya. Terus mau tahu dong nih ya, kan tadi tuh di Departemen Fisika itu ormawanya ada himpunan, ada UKK, dan juga ada DPM nih. Kalau misalkan Teteh itu pernah menjabat atau sekarang tuh lagi menjabat jadi apa sih di ormawa itu? Kalau aku di periode 2020 itu diamanahi sebagai staf bidang kaderisasi. Terus buat yang periode sekarang, alhamdulillah diamanahi kembali menjadi wakil ketua himpunan. Gitu. Kalau di Departemen Pendidikan Fisika, angkatan 2019, aku diamanahi menjadi staf bidang sosial dan politik. Kemudian di tahun 2020, aku diamanahi menjadi ketua bidang sosial dan politik. Kemudian di tahun 2021, aku diamanahi menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa HMF khususnya di Badan Aspirasi. Itu kalau untuk di lingkungan fisika. Gitu, Alia. Wah, mantep banget ya. Berarti pengalamannya udah jauh-jauh juga ya di ormawa ini. Teteh ini. Udah jadi ada yang pernah jadi menjabat sebagai staf, bahkan TWK udah sekarang jadi wakil ketua himpunan, jadi ya udah pernah menjabat sebagai ketua sospol, udah benar-benar berpengalaman banget ya di Ormawa ini. Terus gimana sih Teh tantangannya selama mengikuti organisasi itu? Kan banyak sih organisasi yang katanya kalau ikutan organisasi itu pembelajarannya keganggu atau gimana gitu ya. Nah, menurut Teh itu gimana sih tantangannya mengikuti Ormawa? Tantangan ikut di Ormawa. Kalau yang aku rasain, beberapa yang aku rasain sih, yang pertama betul sih, kita gimana caranya kita membagi waktu antara tanggung jawab di Ormawa dengan tanggung jawab di kuliah, ya di akademik, gitu. Terus juga selain pembagian waktu, kita tuh ditantang juga gimana caranya kita bisa menyatukan pemikiran-pemikiran kita dengan orang-orang lain gitu ya, orang-orang yang ada di Ormawa. Karena kan setiap orang tuh pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah, di situ juga kita dapat gitu tantangannya. Terus tantangan yang lain, ini sih, gimana caranya kita legowo ya, kita legowo bisa nerima pendapat orang lain
dan legowo ketika pendapat kita belum diterima gitu sama orang lain. Yang aku rasain sih itu, tapi balik lagi sih, sebetulnya kan di setiap pekerjaan atau di setiap kegiatan yang kita lakukan tuh pasti ada tantangannya ya, ada challenge-nya sendiri gitu. Nah, gimana caranya di sana tuh kita banyak belajar, banyak ngambil hikmahnya, gimana caranya kita menyelesaikan si tantangan itu, yang tantangan itu tuh malah berbalik jadi pelajaran yang berharga gitu buat kita. Jadi, kalau bagi aku sih tantangan-tantangan yang ada di Ormawa, ya selama menjalankan kuliah gitu, itu tuh malah jadi pelajaran banget sih buat ngejalanin ke depannya tuh harus kayak gimana gitu. Gitu kalau dari aku ya. Wah, jadi setiap tantangan itu dijadikan pembelajaran banget ya, Teh ya? Iya betul, harus ya. Biar Iya, kita harus. nanti ketika dapat tantangan itu lagi udah nggak kaget, udah tahu nih cara menyelesaikannya gimana. Iya, bener banget. Kalau dari tadi ya gimana nih tantangannya? Oke, tadi dari Alia ada pandangan kalau organisasi itu mengganggu akademik ya. Nah, kalau dari aku pribadi sih, alhamdulillahnya tidak gitu ya. Semua matkul, tugas-tugas terkerjakan. Karena yang aku rasa ketika kita ikut banyak organisasi dan juga mengerjakan tugas-tugas akademik, jadi kita tuh merasa diri kita lebih produktif. Jadi segala kegiatan itu teragendakan gitu. Jadi dibandingkan teman-teman yang cuma kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang, lebih banyak waktu gabutnya. Jadi kayak udahlah tugas dinantiin aja, masih banyak waktu. Aku juga tidur-tiduran sampai akhirnya deadline-nya deadline juga gitu, mereka-mereka yang kupu-kupu dibandingkan dengan teman-teman yang punya banyak organisasi. Jadi mereka teragendakan dengan baik, waktunya aku mengerjakan tugas, waktunya aku rapat, waktunya aku mengerjakan tugas organisasi dan lain-lain itu lebih teragendakan dengan baik. Makanya aku lebih merekomendasikan untuk teman-teman mengikuti organisasi sekaligus fokus di akademik gitu sih Alia. Mantep banget ya, Teh. Jadi harus balance banget ya itu antara organisasi sama akademik. Nah, kan kalau misalkan organisasi sama akademik itu kan harus seimbang ya. Terus gimana sih mau minta tips and triknya lagi nih? Kayak misalkan kita tuh membagi waktu antara organisasi sama akademik itu tuh kayak gimana sih biar akademik gak terganggu sama organisasi, biar kita juga gak terlalu fokus sama organisasi. Kayak gimana sih itu tips and triknya Teh? Wah, ditanya tips and trick lagi ya. Ini deh, pokoknya aku belum banyak pengalaman juga ya untuk membagikan tips and trick. Ini mah hanya ya aku aja gitu sebagai yang sekarang sedang menjalankan. Kalau aku sih ini sih aku masih pakai cara pembagian 4 skala prioritas yang dibagi jadi kegiatan itu ada yang penting mendesak, penting tidak mendesak, terus tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak gitu. Aku masih pakai itu karena itu sangat membantu sekali kita jadi tahu kegiatan atau hal mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, hal mana yang bisa ditunda untuk sementara waktu, kayak gitu. Terus juga biasanya sih kalau aku bikin list gitu, bikin list di kertas, terus aku tulisin tuh hal-hal apa aja yang harus aku lakukan di hari itu. Pakai waktu dan durasinya juga. Jadi kayak misalkan dari jam 7 sampai jam 8 waktunya ngerjain tugas apa gitu. Nanti jam 8 sampai jam 9 rapat apa gitu. Jadi itu tuh ngebantu banget karena kita jadi tahu juga, tahu waktu, terus tahu juga batasan-batasannya, dan nggak lupa juga di sana nyantumin waktu untuk istirahatnya gitu. Terus satu lagi sih ini yang aku kadang suka lakukan juga, sebelum tidur itu suka ngelis dulu apa aja kegiatan yang akan dilakukan di esok hari. Pertama sih itu biar nggak lupa. Yang kedua, karena udah terbiasa nih ya, jadi tiap bangun tidur tuh suka keinget gitu. Oh iya, hari ini hal-hal yang harus aku lakukan tuh A, B, C, dan D gitu. Jadinya udah tahu aja harus ngapain gitu. Terus kerjaannya harus selesai kapan, kayak gitu sih. Ya pokoknya karena aku orangnya seperti itu, jadi segala sesuatunya harus di list gitu. Tapi itu ngebantu banget sih.
Gitu ya. Jadi Tadi kayaknya lebih banyak nih kalau masalah tips and trick. kalau TWK jadi kayak buat jadwal gitu ya Teh ya. Jadi udah tertata Iya rapi. betul, jadwal yang akan aku lakukan. Ya, dan harus ditepati ya si jadwalnya. Iya. Kalau dari Teh Dia gimana nih Teh tips and triknya? Oke. Sebenarnya tadi tips and trick dari TWK udah lengkap banget ya, udah perfect banget gitu ya. Cuma kalau aku sendiri melaksanakannya cuman sebagian kecil dari TWK dengan menuliskan agenda-agenda to-do list, deadline, on progress, dan sudah terselesaikan. Gitu. Aku cuma melaksanakan sebagian kecil dari apa yang dilaksanakan TWK. Gitu. Tapi menurut aku pribadi itu udah sangat membantu diri aku agar segala pekerjaan-pekerjaan aku bisa terselesaikan dengan baik. Itu Alia. Oh, jadi kayak pada buat jadwalnya gitu ya, ngelis apa yang mau dikerjakan biar seimbang juga kan antara akademik sama organisasi itu. Nah, Teh mau tahu dong manfaatnya di organisasi itu apa, keseruannya, kayak gimana, terus kayak gimana sih ngajak adik-adik tingkat, khususnya sekarang kan ada maba ya Teh ya. Kalau ya itu tuh biar ikut organisasi gitu, kan pasti ada manfaatnya. Terus banyaklah keseruannya di organisasi. Kayak itu tuh apa sih manfaat kayak gitunya ikut organisasi itu? Aku lagi ya, aku dulu. Kalau ditanya manfaat, keseruan, dan lain-lainnya, wah banyak banget sih di organisasi itu, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu ya. Salah satunya contohnya gini deh, kan di organisasi itu biasanya kita diminta untuk bukan diminta ya, ya diminta deh untuk membuat suatu program kerja gitu. Nah, di program kerja itu kan kita pasti melakukan perencanaan, kita melakukan brainstorming bareng-bareng gitu, si kegiatan yang akan dikemas seperti apa, terus kita melaksanakan sampai kita mengevaluasi itu tuh. Dan ketika kita merancang suatu program kerja itu banyak hal-hal yang bisa kita dapetin gitu, up and down-nya kita dapat. Terus kayak contohnya nih, mau bikin kegiatan, kita bikin proposal kegiatan, terus di proposal itu pas mulai perizinan dikembaliin lagi karena harus revisi dan segala macam. Itu tuh emang gitu, kenapa sih harus direvisi? Tapi di balik itu semua hikmahnya tuh bisa banget gitu. Jadi kita tahu, oh ternyata memang ada hal-hal yang harus diperbaiki dulu nih, ada hal-hal yang memang aku belum tahu dan aku jadi tahu setelah direvisi itu gitu. Terus jadi tahu juga untuk mendapatkan sesuatu tuh butuh perjuangan gitu ya, butuh usaha, harus memberikan yang terbaik kayak gitu loh. Dan itu kepake banget sih di perkuliahan, kayak ketika kita ngerjain laporan nih, bikin laporan atau disuruh bikin makalah dan segala macam, jadi udah tahu apa aja yang harus perbaikinya, apa aja yang nggak perlu kita tulisin di sana gitu. Terus nanti ketika diminta sama dosen dan sama dosennya direvisi, udah nggak kaget gitu, udah siap aja untuk menerima revisian itu. Itu contoh-contoh kecilnya ya. Terus kalau bagi aku sih sebetulnya dari organisasi itu kita banyak banget dapetin relasi. Dan dari relasi itu tuh kita nggak cuma sekedar kenal doang, tapi kita bisa sharing ilmunya, minta ilmunya juga, gimana cara ngadepin perkuliahan, gimana cara ngadepin keorganisasian, dan segala macam gitu. Karena kating-kating di fisika gitu ya, wah itu tuh luar biasa banget deh. Ilmu-ilmu organisasinya, ilmu-ilmu akademiknya tuh keren-keren banget, dan mereka tuh selalu mau berbagi sama adik tingkatnya gitu ya. Ya aku sudah merasakan itu, jadi senang banget ada di organisasi. Ya memang tidak menutup kemungkinan ya, banyak juga hambatannya, banyak juga tantangannya, tapi kayak yang tadi udah aku bilang, tantangan dan hambatan itu akan jadi pelajaran penting gitu buat kita. Jadi ya ketika kita udah yakin sama pilihan di organisasi, ya harus yakin juga akan banyak kebaikan, akan banyak kebermanfaatan yang bisa kita ambil gitu. Karena aku juga pernah dengar ya, katanya sebaik-baiknya manusia itu kan adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau bagi aku, Ormawa ini, HMF ini gitu, sebuah tempat
untuk belajar dan berjuang supaya aku bisa memberikan manfaat untuk orang lain, untuk lingkungan sekitar, dan lebih jauhnya untuk masyarakat nantinya. Jadi, ayolah gitu, kita sama-sama bermanfaat lewat organisasi. Nggak akan nyesel kok, apalagi ketemu aku, ketemu Teh Dia, ketemu Yaya juga nanti, gitu. Gitu ya. Wah, panjang banget ya. Apa-apa Teh, kan ini penjelasan manfaat juga untuk organisasi ya, biar nanti adik-adik tingkat pada ikut, biar organisasi di HMF juga nggak sepi ya Teh ya, biar banyak kan yang ikut. Kalau dari Teh Diah gimana nih Teh? Wah, tadi pemaparan dari WK udah jelas banget, udah lengkap banget. Mungkin aku sedikit memberikan tambahan terkait pengalaman-pengalaman aku juga, selain di Ormawa HMF gitu ya. Kebetulan aku juga sudah merasakan di Ormawa tingkat fakultas dan Ormawa tingkat universitas gitu. Nah, banyak banget nih manfaat yang bisa diambil ketika teman-teman di organisasi. Yang pertama yang tadi, memperluas relasi, terus menambah pengetahuan tentang public speaking harus seperti apa, terus juga tadi gitu ya, banyak, perencanaan-perencanaan program kerja, terus gimana caranya menyampaikan pendapat dan harus legowo apabila pendapatnya tidak diterima, gitu. Nah, cuman teman-teman, untuk teman-teman yang mau ikut organisasi tingkat fakultas dan tingkat universitas, salah satu syaratnya teman-teman harus dulu ikut di Ormawa tingkat prodi, gitu. Jadi, mau nggak mau nih teman-teman start-nya harus mulai dulu nih. Jadi, anggota himpunan mahasiswa fisika sebelum nantinya lanjut ke tingkat universitas ataupun tingkat fakultas. Karena teman-teman kalau mau tahu di organisasi tingkat fakultas dan universitas itu eh, banyak banget orang-orang yang dari prodi-prodi lain kan ya, kita jadi tahu gimana sih belajar di FIP, gimana sih belajarnya di FPTK, budayanya di FPTK, di FIP, FPOK, dan lain-lain gimana. Nah, itu juga kan nambah insight baru untuk kita. Terus selain itu juga, karena aku fokusnya di advokasi dan kesejahteraan mahasiswa gitu ya, di mana kita banyak membantu teman-teman yang kesulitan membayar UKT, kesulitan dalam hal konkul dan sebagainya. Aku jadi merasa ketika aku di sana, aku menjadi bermanfaat dan dibutuhkan oleh orang lain gitu. Jadi kayak ketika kalian di organisasi itu sedikit banget lah dampak negatifnya dan banyak dampak positifnya. Jadi langsung aja dicobain ikut Ormawa-Ormawa. Gitu Alia. Wah, mantep banget ya Teh. Apalagi didengar dari pengalaman-pengalamannya, banyak banget manfaatnya ya. Jadi kayak positif vibes-nya itu dapet gitu kalau misalkan kita ikut organisasi itu. Kayak benar-benar dibutuhin juga kan kita tuh. Terus mau tahu dong Teh, ya pesan untuk maba atau untuk kita-kita nih yang nanti ke depannya bakal ikut organisasi lagi, ada pesan untuk kita semua nggak? Pesannya apa ya? Tadi sih kalau aku di organisasi itu banyak banget manfaatnya. Kita akan selalu merasa dibutuhkan gitu sama orang lain dan itu tuh benar-benar berimpact banget untuk kitanya karena ya ketika kita berbuat kebaikan kan pasti nantinya akan ada kebaikan juga yang datang ke kita gitu ya. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang nantinya akan terjun nih di organisasi, jangan ragu, jangan takut, di dikesampingkan gitu rasa takut dan rasa ragunya karena kalau misalkan kitanya udah yakin itu tuh pasti akan ada jalan gitu, ada jalan untuk kita bisa memberikan kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang lain. Pokoknya harus benar-benar join sih di organisasi ya. Aku sangat-sangat merekomendasikan. Nanti yang akan merasakan manfaatnya juga kalian sendiri gitu. Dan manfaatnya pun akan terasa di jangka pendek maupun di jangka panjang. Jadi pokoknya ayolah ikut organisasi ya. Gitu deh. Wah, harus banget ya Teh ikut organisasi. Oke, kalau dari tadi ya gimana nih pesan untuk maba biar bisa ikut organisasi juga?
Ayolah pokoknya gaskan, ditunggu. Udah gitu aja. Kalau mau ketemu Teh Dia, pokoknya masuk HMF, pasti ketemu deh. Nanti lebih banyak lagi Iya, ngobrolnya. Pasti ya. siap Pasti mantap lebih. pokoknya. Jadi itu pesan itu pertanyaan penutup ya Teh. Seru banget ngobrol-ngobrol tentang HMF juga, tentang organisasi, tentang gimana di Departemen Fisika. Seru banget sama teteh-teteh, apalagi teteh-teteh yang udah lebih berpengalaman ya Teh. Seru. Mungkin pertanyaannya udah dulu ya Teh. Takutnya nanti teteh-teteh diminta tips and trick lagi. Iya benar. Kita masih belajar ya Teh Dia ya. Iya guys, kita masih sama-sama belajar, masih berprogres. Iya, seru banget. Pokoknya makasih buat teteh-teteh yang udah mau diajak ngobrol-ngobrol nih sama aku. Makasih banyak. Dan oh iya nih Teh, kalau misalkan nanti ada maba yang mau ikut, berarti teteh-teteh juga harus lebih ngajaknya yang itu ya, yang semangat biar supportnya dapet. Pasti dong. Nanti kita jadi tim support paling depan deh. Buat adik-adik. Iya nggak Teh? Iya, Siap. siap. Nggak sabar banget nih ketemu sama anak-anak angkatan 2021. Ditunggu. Ya, yeay, gitu ya Teh. Oke Teh, makasih banyak ya. Mungkin Terima sekian kasih juga ya udah kasih. undang kita. Ya, Terima makasih Teh. kasih ya. Ya Teh. Makasih ya udah mau ditanya-tanya. Sekian dari aku Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat siang. wabarakatuh. Yeay!